Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kendala atau hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD. Slide selanjutnya boleh diganti. Kak Aprita. Kak Nita. Boleh diganti selanjut slide-nya. Lanjut, maaf ya. Untuk siswa sekolah dasar biasanya memerlukan perhatian yang lebih. Siswanya mengharapkan agar mereka bisa lebih diperhatikan secara individu, mengingat usia mereka yang masih muda. Ketersediaan buku pelajaran bagi guru dan siswa juga merupakan faktor penunjang kesuksesan program ini. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh guru memakai buku pelajaran sebagai penuntun mereka dalam memberikan materi pengajaran, tetapi beberapa guru mengalami masalah karena kurangnya ketersediaan buku pelajaran bagi mereka. Tidak semua siswa mempunyai buku pelajaran sehingga mereka harus berbagi dengan siswa yang lainnya. Dari hasil observasi di sekolah lain ditemukan bahwa ketersediaan buku pelajaran hanya terdapat di sekolah swasta yang kualitasnya sangat bagus. Masalah tersebut di atas juga ditambah dengan guru tidak mempunyai pedoman buku mana yang layak serta memenuhi standar untuk dipergunakan sebagai materi pembelajaran di kelas. Ketidaktersediaan buku pelajaran di sekolah dapat menghambat atau menurunkan motivasi siswa dan guru. Salah satu cara mengurangi masalah tersebut ialah dengan memberikan materi yang sangat mereka kenali sebelumnya, sebagai contoh bahan pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari, tanggal, buah-buahan, binatang, dan benda-benda yang di rumah serta sekolah. Salah satu hal yang mendukung ialah Rattle tahun 1967 ayat 279 yang mengatakan selanjutnya, pembelajaran bahasa asing akan sangat berguna apabila bahan pengajaran berkaitan dengan hal-hal kegiatan sehari-hari atau menggunakan media yang sesungguhnya sehingga mengingatkan rasa ingin tahu siswa serta motivasi belajarnya. Masalah yang lain adalah metode dan strategi pengajaran oleh guru yang tidak sesuai dengan perkembangan siswanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami akan melihat selain kendala yang dihadapi di atas, masalah-masalah apalagi yang muncul dihadapi oleh guru selama proses pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan bagaimana mereka melaksanakan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa para responden menyatakan bahwa pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar sangatlah penting. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi program ini harus terus dilanjutkan. Alasan yang pertama ialah bahasa Inggris adalah suatu bangsa yang sangat penting dalam dunia internasional. Khususnya di era globalisasi sekarang ini, bahasa Inggris dipergunakan sebagai media komunikasi dengan orang lain dari berbagai negara. Menurut pendapat Kristal tahun 2003, bahwa bangsa Inggris tersebar dan dipergunakan hampir seperempat penduduk dunia dan terus akan berkembang menjadi 1,5 triliun pada awal 2000-an ini. Alasan kedua ialah dengan menguasai bahasa Inggris, maka orang dengan mudah masuk dan dapat mengakses dunia informasi dan teknologi. Dengan pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar, maka siswa akan mengenali dan mengetahui bahasa tersebut lebih awal. Oleh karena itu, mereka akan mempunyai pengetahuan dasar yang lebih baik sebelum melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kurangnya tersedia buku pembelajaran.
Sekolah mempunyai kewenangan mengenai mata pelajaran bahasa Inggris dimasukkan sebagai salah satu muatan lokal yang diajarkan di sekolah dasar berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan situasi dengan kondisi yang baik dari orang tua maupun lingkungan, masyarakat maupun sekolah yang menyelenggarakan program tersebut. Selama kurun waktu beberapa tahun ini adanya kecenderungan yang meningkatkan sekolah melaksanakan program ini menghadapi masalah yang tidak baik dari sekolah maupun guru. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tersedianya silabus khusus mata pelajaran bahasa Inggris walaupun sebagai mata pelajaran muatan lokal, akan tetapi bahasa Inggris haruslah tetap mempunyai silabus tersendiri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional Bidang Dasar dan Menengah tidak menyediakan silabus mata pelajaran bahasa Inggris. Tugas tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah provinsi untuk membuat silabus tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut. Partisipasi sekolah dan masyarakat. Dari hasil data yang didapat, umumnya responden menyatakan ketidakpuasannya berkaitan dengan partisipasi sekolah dan masyarakat. Guru umumnya menyatakan sekolah seharusnya bertanggung jawab pada pemenuhan peralatan sarana pengajaran di sekolah. Selain itu juga ketidakjelasan status guru tersebut di sekolah. Kebanyakan responden berstatus guru tidak tetap atau guru honor, sehingga kesejahteraan agar terbaikan mereka harus mengerjakan pekerjaan lainnya selain mengajar. Dari pihak guru sendiri, mereka bisa berhenti mengajar apabila ada tawaran yang lebih menjanjikan dari pihak lain. Apabila terjadi hal demikian, maka kelangsungan program ini akan menjadi tanda tanya. Masalah lainnya adalah kekurangan media pengajaran. Para guru harus mempersiapkan media pengajarannya yang secara tidak langsung menambah pengeluaran mereka tersendiri. Meskipun demikian, guru tersebut sangat senang mengajar siswanya. Kewajiban sekolah sebenarnya yang bisa menyediakan suasana pengajaran yang ideal. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya fasilitas laboratorium bahasa dan perpustakaan yang memenuhi standar di sekolah. Oke, sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin berpresentasikan tentang hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lanjut, Intan. Saya Abdul Manaf sendiri dan rekan saya Intan Rizky, Neneng Siti, Safiatun Hidayah. Yang pertama, ditinjau dari segi proses belajar mengajar berdasarkan pengamatan pengajaran bahasa Inggris di sekolah pada umumnya juga belum memuaskan. Bagi sebagian besar siswa, bahasa Inggris masih dianggap sebagai momok yang menakutkan, menyebalkan, membosankan, dan Putus-putus juga Abdul mana? Jaringannya di sini. Dari ulang nih. Tanpa mengakibatkan penyebab lain. Secara logis dapat diduga bahwa kelusuhan dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di sekolah ini disebabkan oleh faktor guru. Oleh karena itu, gurulah yang berurusan langsung dengan manajemen proses belajar mengajar. Peranan guru dalam proses belajar mengajar sebagaimana diutarakan oleh Suedejarto sangat menentukan kualitas proses belajar yang akhirnya akan bermuara pada kualitas hasil belajar. Selanjutnya, seorang siswa tentu pernah mengalami suatu hambatan dalam belajar. Hambatan tersebut dapat menimbulkan
kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Selain itu, terdapat 3 elemen bahasa yang berperan penting dalam mendukung keempat keterampilan tersebut, yaitu pronunciation, pelafalan, vokabulari, kosakata, dan grammar, struktur bahasa. Hal ini yang selalu menjadi kendala untuk belajar bahasa Inggris. Megawati 2016. Masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, pelafalan. Sangat penting dalam pengembangan kosakata karena melibatkan perbedaan antara bunyi yang bergabung untuk membentuk kata-kata. Apabila seseorang siswa sudah terbiasa salah mengucapkan sebuah kata, ada kecenderungan baginya tidak bisa memberi informasi yang jelas. 2. Kosakata. Semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh siswa, maka semakin mudah untuk belajar bahasa Inggris. Kosakata dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris, merupakan salah satu hal yang penting untuk dikuasai. Yang ketiga, grammar. Kaidah penyusunan unsur-unsur bahasa menjadi satu bahasa yang berpola. Masing-masing daerah memiliki struktur bahasa yang berbeda. Hal ini mempengaruhi siswa dalam belajar bahasa Inggris karena sebelumnya mereka sudah terbiasa dari bahasa daerah mereka masing-masing. Penguasaan struktur kebahasaan akan mempermudah siswa dalam belajar bahasa Inggris, terutama dalam berkata menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya, problematika pembelajaran berasal dari 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal meliputi sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kebiasaan belajar. Yang kedua, faktor eksternal meliputi proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik peserta didik. Proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan peserta didik. Selanjutnya, masalah faktor internal diantaranya karakteristik siswa, sikap terhadap siswa, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan mengenali asli belajar, rasa percaya diri, serta kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor guru, lingkungan sosial, kurikulum sekolah, dan sarana prasarana. Selanjutnya, kesimpulannya, dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya pengajaran, diantaranya penghafalan kata. Sangat penting untuk membedakan kosakata setiap kata, karena bila penghafalan atau pengucapan berbeda akan menimbulkan perbedaan arti. Kosakata juga harus dikuasai para siswa karena penting untuk memperlancar pembelajaran bahasa. Struktur bahasa sangat mempengaruhi karena dalam struktur bahasa Inggris berbeda dengan struktur bahasa daerah karena perbedaan pengucapan bahasa, sehingga pendidik berperan untuk membantu para siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris agar pembelajaran berjalan baik dan mudah dan dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kendala atau hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, hal yang paling terpenting untuk memahami dan menguasai bahasa yaitu memperkaya kosakata, sehingga kurangnya kosakata menjadi sebuah permasalahan dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Di sini ada kendala dalam belajar. Satu itu ada kosakata bahasa Inggris yang membludak. Jadi kebanyakan kata-kata yang
awam, jadi anak-anak SD itu tidak mengerti dan susah untuk mengucapnya. Nah, yang kedua itu kurangnya motivasi. Yang ketiga, terbatas waktu belajar. Yang keempat, tidak cukup sumber daya dan bahan yang diajarkan. Yang lima itu ada kelebihan siswa di setiap kelas. 6, menjadi bahan olok-olokan teman. 7, rasa percaya diri yang rendah. Masalah dari faktor internal pembelajaran bahasa Inggris diantaranya itu karakter siswa, sikap terhadap belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan menggali hasil belajar, rasa percaya diri, serta kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor guru, lingkungan sosial, kurikulum sekolah, dan sarana prasarana. Ada hambatan dalam pembelajaran bahasa Inggris menurut Darsiana 2018. Yang pertama itu rendahnya kemampuan keterampilan berbicara bahasa Inggris karena tidak terbiasa. Yang kedua, sebagian siswa masih enggan dan bahkan tutup mulut apabila mereka diajak berbicara dalam bahasa Inggris. Padahal, kalau dilihat dari penguasaan kosakata, siswa tersebut seharusnya sudah mampu berbicara bahasa Inggris, meskipun dalam rangkaian kalimat yang sangat sederhana. Yang ketiga itu, merasa kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris, sehingga mereka belum mampu berkomunikasi. Ini ada masalah-masalah yang dihadapi guru dalam proses mengajar bahasa Inggris. Ada kurangnya motivasi siswa, diyakini sebagai salah satu masalah utama dari pembelajaran bahasa Inggris. Terus banyaknya siswa yang menganggap bahwa bahasa Inggris sebagian dari pelajaran yang sulit dan mengakibatkan siswa menjadi pasif dan ragu-ragu untuk mencoba berbahasa Inggris. Terus ada kurangnya waktu dan lingkungan yang tidak mendukung terjadinya interaksi berbahasa Inggris. Terus yang terakhir itu ada masalah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah terlalu padatnya siswa di kelas bahasa Inggris. Seharusnya dalam satu kelas biasanya terdapat 15-20 murid. Nah, sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan PPT yang berjudul Kendala atau Hambatan dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. Pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar di Indonesia mengalami revolusi yang signifikan dan sangat cepat. Di dalam mengadakan pembelajaran bahasa Inggris, pasti muncul masalah dan masalah-masalah pembelajaran bahasa Inggris sebenarnya sudah lama, sebelum perubahan kurikulum bahasa Inggris sampai pada penerapan kurikulum 2013. Pertama, guru masih menggunakan metode yang membuat siswa tidak tertarik untuk menerima materi yang diajarkan. Kedua, sekolah tidak mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Ketiga, guru menginginkan bahasa Inggris dimasukkan di dalam kurikulum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada guru bahasa Inggris, kepala sekolah, serta angket dan dokumentasi. Penelitian ini sudah diadakan pada beberapa sekolah dasar negeri dan swasta yang berlokasi di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Hasil dari penelitian ini bahwa, pertama, metode dan model pembelajaran bahasa Inggris perlu ditingkatkan. Kedua, sekolah perlu mendukung pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar. Ketiga, bahasa Inggris dibutuhkan dalam pembelajaran pada sekolah dasar. Masalah-masalah yang dihadapi guru dan bagaimana mereka mengatasinya. Materi pengajaran. Hasil data yang diperoleh dari responden menunjukkan suatu kesimpulan bahwa materi pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah bersifat gembira dan interaktif. Oleh sebab itu, materi dan metode yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan siswa. Para guru mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan lagu, teka-teki, permainan, dan gambar yang menarik selama proses belajar mengajar tersebut. 1. Keahlian profesi.
Hal ini penting dan sesuai yang dikemukakan oleh Brock 1967 bahwa seorang guru bahasa Inggris di sekolah dasar haruslah mempunyai keahlian dalam bahasa Inggris atau telah mengikuti pelatihan untuk mengajar siswa di sekolah dasar. 2. Pelaksanaan pengajaran di ruang kelas. Dalam pengajaran bahasa, jumlah siswa seharusnya dibatasi. Akan tetapi, kenyataan bahwa di dalam kelas terdapat 40 orang atau lebih siswa sehingga tidak menciptakan suasana yang ideal. Namun demikian hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau membagi mereka dengan kerja berpasangan. Johnson mengatakan bahwa ada 3 kelebihan membagi siswa menjadi per kelompok. Menciptakan suasana interaksi antara siswa dengan siswa, merubah budaya siswa dari kerja individu menjadi kerja dalam suatu kelompok, membuat suasana lebih variatif sehingga membuat siswa bisa menunjukkan kemampuan secara maksimal. 3. Ketidaktersediaan buku di sekolah. Ketidaktersediaan buku pelajaran di sekolah dapat menghambat atau menurunkan motivasi siswa dan guru. Salah satu cara mengulangi masalah tersebut ialah dengan memberikan materi yang sangat mereka kenali sebelumnya. Sebagai contoh bahan pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari, tanggal, buah-buahan, binatang, dan benda-benda yang ada di rumah serta sekolah. Rate yang mengatakan pembelajaran bahasa asing akan sangat berguna apabila bahan pengajaran berkaitan dengan hal-hal kegiatan sehari-hari atau menggunakan media yang sesungguhnya, sehingga meningkatkan rasa ingin tahu siswa serta motivasi belajarnya. Metode pembelajaran adalah cara pembentukan atau pemantapan pengertian peserta penerima informasi terhadap suatu penyajian informasi atau bahan ajar. Metode pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat besar karena tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik apabila guru dalam menyampaikan materi pembelajaran disesuaikan dengan metode yang akan digunakan. Ada berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan materi pelajaran bahasa Inggris. Di antaranya adalah metode percakapan, metode drill, metode tanya jawab, metode TPR, dan lain-lain. Metode pembelajaran penting untuk diteliti karena metode pembelajaran merupakan suatu bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Semenarik apapun suatu materi, namun dalam penyampaiannya pendidik menggunakan metode yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, maka percuma, tidak akan terjadi proses pembelajaran yang baik dan hasilnya belajar yang baik pula. Karena dalam mengajar, guru harus memiliki kemampuan metode dan media pembelajaran. Metode yang digunakan sesuai dengan tujuan pengajaran. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi peserta didik. Metode yang digunakan sesuai dengan fasilitas dan pendidik harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaiful Bahri Jamaroh dan Aswan Zain dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar, bahwa bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan siswa. Perhatian siswa berkurang, mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini, guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar. Untuk itu, variasi penggunaan metode pembelajaran sangat diperlukan agar keterampilan dasar berbahasa Inggris, listening, writing, reading, speaking dapat tercapai dengan baik. Kesimpulannya, para guru yakin bahwa dengan memberikan materi pengajaran yang baik bisa meningkatkan hasil yang positif terhadap siswa. Mereka berpendapat bahwa siswa akan lebih senang belajar dan termotivasi apabila materi yang diajarkan mengenai kejadian sehari-hari mereka, waktu, musim, benda-benda yang ada di sekolah dan di rumah. Apalagi materi tersebut membuat mereka gembira dan interaktif. Hal tersebut didapatkan apabila materinya melalui lagu, teka-teki, permainan ceria, dan gambar. Selanjutnya, program pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar sangat baik sekali terhadap pengenalan bahasa asing sebelum mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ada 2 alasan utama penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang pertama ialah kelemahan guru dalam hal menangani masalah siswa di kelas. Yang kedua adalah ketersediaan sarana yang terbatas dari pihak sekolah. Oleh karena itu, guru merasa bahwa keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat belum banyak membantu pelaksanaan program ini, sehingga para guru sangat mengharapkan keterlibatan pihak sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua dalam menyukseskan program pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.
melalui penyediaan sarana dan fasilitas yang cukup untuk guru dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Kak. Ya, sebentar ya. Aku stop record dulu. Stop share dulu deh.